Salam jumpa. Pemirsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin kita berbeda agama, ras, namun kita adalah satu negara dan satu bangsa. Narasumber kita hari ini adalah seorang cendekiawan Muslim yang mengupayakan Islam damai di Indonesia. Seperti apa sosoknya? Mari simak terlebih dahulu tayangan berikut. Alwi Shihab, cendekiawan Muslim Indonesia ini dikenal aktif mengembalikan citra baik Islam kepada dunia barat. Kesibukannya dalam berbagai kegiatan forum dialog antar agama membuat Alwi harus rela bolak-balik ke luar negeri. Di antaranya mengisi sesi seminar tentang Islam dan hubungan antar agama di Amerika Serikat. Aktif sebagai anggota wali amanah di Harvard Seminary, lembaga yang mengedepankan perbaikan hubungan antar umat beragama di Amerika Serikat. Serta tercatat sebagai Dewan Penasehat di Fred Star Institute di Michigan dalam pengembangan konsep love and forgiveness secara global. Keberhasilan mantan Menko Kesra ini dalam memberikan pemahaman Islam di dunia barat dimulai dari pengalamannya memberikan pandangan Islam kepada mahasiswa di Harvard Seminary. Kemudian kegiatan ini berlanjut di Harvard Divinity School dan di Auburn Theological Seminary of New York. Diterimanya Islam sebagai agama yang penuh toleransi di kalangan mahasiswa Amerika Serikat memberikan pengalaman baru tentang kekuatan dialog terbuka. Catatan pengalaman yang ia bagikan lewat buku yang ditulisnya berjudul Islam Inklusif. Buku ini kemudian menjadi sumbangan pemikiran Alwi tentang pluralisme di Indonesia dan mendapat sambutan baik dari berbagai cendekiawan dan tokoh lintas agama. Nah, pemirsa, saat ini telah hadir narasumber kita, Bapak Alwi Shihab. Beliau adalah seorang cendekiawan Islam dan beliau telah mengupayakan bahwa Islam yang damai bisa mendapatkan tempat dan dipandang dengan setara oleh negara-negara barat. Masih mundar-mandir ke Amerika, Pak ya? Ya, akhir-akhir ini setelah tidak menjabat lagi, saya banyak mencurahkan waktu untuk dunia akademia, khususnya di luar negeri. Hampir tiap 2 bulan saya harus berada di Amerika untuk menghadiri apakah seminar, atau kadang-kadang saya diminta untuk berbicara tentang Islam di Indonesia. Akhir-akhir ini banyak permintaan untuk menjelaskan radikalisme agama, termasuk radikalisme agama Islam dan agama-agama lain, apa penyebabnya, bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar komunitas beragama. Jadi aktivitas di luar negeri ini cukup menyita waktu. Di samping itu saya baru saja diangkat sebagai Global Vice President di salah satu universitas di Korea Selatan. Apakah Bapak melihat bahwa pandangan dunia, khususnya negara-negara barat terhadap Islam ini masih tentang terorisme, radikal, dan sebagainya, atau sudah mulai ada kemajuan nih, Pak? Sebenarnya pasang surut. Sejak tahun 60-an, hal tersebut berada pada titik yang menyenangkan, tetapi kembali pada tragedi 9/11, hal tersebut menghidupkan kembali luka lama yang terjadi antara umat Kristiani dan umat Islam. Tapi secara keseluruhan sebenarnya ada kesadaran dari kedua belah pihak, komunitas Muslim dan komunitas Kristen, baik di Barat maupun di dunia, untuk saling mempelajari, saling mengetahui, dan mencari titik temu di antara keduanya. Pengalaman saya di Barat, saya melihat bahwa Barat ini sebenarnya secara keseluruhan baik di Eropa maupun di Amerika, tepat kalau dikatakan bahwa banyak orang yang khawatir dan takut
dan bermusuhan terhadap apa yang dia tidak ketahui. Apalagi kalau diisi oleh prejudis yang secara sistematis, apakah melalui media, apakah melalui fanatisme, ini akan justru menimbulkan hal yang tidak menyenangkan, bahkan menyedihkan dalam upaya kita bersama menciptakan hubungan harmonis antara kedua komunitas. Dari pengalaman Bapak mengajar di negara barat, khususnya Amerika, yang bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita sendiri di Indonesia nih Pak. Komentar-komentar mahasiswa, baik di kelas maupun dalam percakapan di luar, itu menunjukkan bahwa mereka sangat minim pengetahuan terhadap agama. Padahal sudah mahasiswa nih Pak. Padahal mahasiswa. Apalagi yang kalangan yang tidak apalagi awam, kalangan tidak awam, menjurus kepada prejudis, menjurus kepada bahkan kebencian, itu disebabkan karena ketidaktahuan. Kalau di Indonesia sendiri, bagaimana Bapak melihat porsi daripada pendidikan Pak? Pendidikan yang bagaimana yang bisa membangun suatu keharmonisan nih Pak? Jadi saya ada pengalaman sewaktu saya Menlu di bawah Gus Dur, kita pada saat saya berada di Komisi Agama di Parlemen, DPR, saya bersama teman-teman mengupayakan agar diterapkan pengajaran agama secara deskriptif. Yang diajarkan apa? Bagaimana sejarah agama Islam itu? Siapa yang membawa? Apa nilai-nilai dari agama Islam? Apa kontribusinya kepada peradaban? Tidak membicarakan benar atau salah, tidak judgmental, tidak mengatakan bahwa Islamlah yang satu-satunya agama yang benar. Itu yang baru diterapkan di Indonesia, dan kita bentuk program yang sekarang cukup menjanjikan karena sudah sampai kepada program PhD doktoral, di mana saya bersama teman-teman, waktu itu Sekneknya Pak Johan Effendi, Menteri Pendidikannya Pak Muhaimin, Yahya Muhaimin, dan tentu atas restu Gus Dur, kita bentuk program yang namanya Center for Cross Religious and Cultural Studies. Jadi program lintas budaya dan agama, mengajarkan agama secara deskriptif, tidak mendoktrinasi student bahwa hanya agama ini yang benar. Nah, ini adalah cara untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa, dan tentunya ini mahasiswa tingkat lanjutan untuk lebih memahami agama lain, respect terhadap agama lain, apresiasi kontribusi agama lain terhadap peradaban. Apa yang yayasan ini lakukan adalah kontribusi kepada kemanusiaan. Nah, ini harus dipelajari dan dicanangkan dan dihayati oleh semua mahasiswa, sehingga pada saat dia bertemu dengan orang yang beragama lain, dia mengingat bahwa agama lain ini juga mempunyai kontribusi, titik temu yang nantinya kita bisa berkiprah bersama-sama untuk kepentingan bangsa kita, kepentingan kemanusiaan dan peradaban. Nah, sehingga di Indonesia ini kalau kita melihat bahwa ada kelompok yang kita tidak senang melihatnya, tapi suaranya cukup besar, radikal, memaki sana, memaki sini, bahkan kadang-kadang menggunakan kekerasan. Ini sebenarnya adalah ketidakfahaman mereka bahwa mereka mengatasnamakan agama, tetapi agama itu sendiri sebenarnya tidak setuju dan bahkan mengutuk kekerasan yang mereka lakukan. Satu contoh umpamanya, yang terakhir ini yang terjadi antar kelompok Islam di Madura. Seharusnya tidak boleh terjadi. Seharusnya tidak perlu ada kekerasan sampai mengusir, membakar. Islam tidak pernah membenarkan orang bermusuhan, apalagi di dalam suatu keluarga.
kepada non-muslim sekalipun Islam mengajarkan, dan itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kita umat Islam untuk tidak berlaku semena-mena dan tidak mencederai hubungan karena hanya perbedaan. Bahkan kita dianjurkan untuk berdialog dengan cara yang baik. Wajadilu billatihi ahsan. Berdialoglah dengan non-muslim dengan cara yang baik. Tuhan tidak melarang, ini di dalam Al-Quran, tidak melarang umat Islam untuk berlaku baik dan adil terhadap non-muslim selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sehingga apa dasarnya kita memusuhi sesama bangsa, sesama warga negara, walaupun mereka berbeda afiliasi keagamaannya, mungkin pandangannya, bukan saja antara Islam, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan sebagainya, tetapi juga internal umat, baik umat Kristiani maupun umat Islam. Baik Pak Alwi, menarik perbincangan kita, tapi kita jeda dulu sebentar Pak. Pemirsa, apa saja kegiatan Pak Alwi Shihab untuk mengupayakan pluralisme di Indonesia? Mari kita simak tayangan berikut. Dua judul buku yang berjudul Islam Inklusif dan Membedah Islam di Barat adalah buku yang ditulis oleh Alwi Shihab. Buah pendidikan dan pengalamannya selama tinggal dan mengecap pendidikan di dua negara, Mesir dan Amerika. Lewat buku Islam Inklusif, Alwi mencoba untuk menjawab prasangka terhadap antar agama besar di Indonesia yang mudah memicu konflik. Sementara bukunya yang berjudul Membedah Islam di Barat, Alwi memberikan pandangan komparatif antar agama samawi yang ada di dunia. Selain menulis, kesibukan lain Alwi adalah menjadi konsultan Middle East Investment Project dan mengurusi Yayasan Bina Bangsa yang berkantor di Jalan Sawo, Menteng, Jakarta Pusat. Yayasan yang diketuai Alwi ini bergerak di bidang bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan penelitian sosial dalam pengembangan konsep love and forgiveness. Yang kena kita semua, yang berpandangan toleran. Sesekali, Alwi juga masih menyempatkan diri untuk berceramah di masjid, memberikan ceramah tentang keagamaan, isu perdamaian, dan pluralisme. Bapak juga menulis buku Pak ya, saya lihat judulnya menarik Pak, Islam Inklusif Pak ya. Apa Ya, betul. Bapak bisa secara singkat Ya, Islam visinya nih, Pak? Inklusif saya berusaha di dalam, sebenarnya ini saya tulis pada saat saya berada di Amerika, di Harvard. Sewaktu itu sebelum saya mengajar, saya ada waktu untuk menulis artikel sambil nengok bagaimana sebenarnya yang saya bisa kontribusikan kepada masyarakat Indonesia, pemahaman Islam yang toleran, pemahaman Islam yang sifatnya inklusif, artinya tidak memonopoli kebenaran, karena sebenarnya Al-Quran sendiri mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk diteruskan kepada umat Islam, bahwa ada salah satu ayat yang mengatakan, yang firman Tuhan di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa katakanlah wahai Muhammad, kami Muslim dan kalian non-Muslim itu, apakah kami dalam kebenaran atau dalam kesesatan, ada kemungkinan di antara kedua kami. Kami tidak bertanggung jawab sebagai Muslim terhadap apa yang engkau lakukan. Kalian pun non-Muslim tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kami lakukan. Nanti hari kemudian Tuhan akan membuka siapa di antara kami atau kalian yang benar, karena dialah yang maha mengetahui. Itu di dalam
ayat-ayat suci Al-Quran memberikan gambaran bahwa antara kita dengan kelompok non-Muslim, apakah dia Buddha, apakah dia Hindu, apakah dia Kristen, kita tidak boleh mengatakan kalian pasti masuk neraka, saya pasti masuk surga. Dia berikan toleransi di dalam pemahaman. Tiap penganut agama, siogianya dia yakin terhadap agamanya. Tapi dia tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Kita dianjurkan untuk bersama-sama berlomba kepada hal yang baik. Istilah Al-Quran, fastabiqul khairat. Al-Quran di ayat lain mengatakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap kelompok kita berikan metode pengajaran dan caranya beragama. Lau sya'a rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Tuhan mau, menurut Al-Quran, Tuhan bisa menciptakan manusia itu monolitik, sama. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Kenapa? Liyabluwakum fima atakum. Untuk melihat sampai di mana tiap kelompok ini berkiprah. Tuhan memberikan ujian-ujian dan dia nanti melihat hasil daripada ujian itu. Untuk itu, kelanjutan dari ayat tersebut, fastabiqul khairat. Berlombalah kepada kebajikan. Karena apa? Ilallahi marji'ukum jami'an. Semua kalian ini nanti akan kembali kepada saya, Tuhan yang Maha Besar, dan akan memberitahu siapa di antara kalian yang benar dan siapa yang salah. Bisa-bisa Tuhan nanti akan mengatakan kalian telah berusaha untuk mencapai kebenaran, tetapi di sini ada kekeliruan, di sini ada kekurangan. Mungkin juga Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang bisa memaafkan dan mengampuni dosa-dosa dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, yang notabene adalah kehendak Dia, kehendak Tuhan. Karena Tuhan bisa menciptakan kita